Oke, saudara sudah tahu ya tema kita hari ini? Sudah tahu ya? Oh, kalau belum tahu, temanya tuh stay, hampir salah. Stay salty ya. Hampir tadi stay healthy tadi, ucup ya. Stay salty ya. Tetap asin ya. Kira-kira itu. Asin itu bagus apa enggak nih saudara ya? Karena ada makna yang berbeda nih hari-hari ini. Saya mau tanya ya, sebuah pertanyaan. Jadi memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pertama pertanyaannya gini, kalau kita kan baru ulang tahun yang ke-80 ya Indonesia ya. Ulang tahun yang ke-80, lalu kalau ada lomba di Energize, hadiah utamanya garam. Saudara-saudara kira-kira tertarik gak? Hadiah utamanya garam, banyak yang ikut gak? Atau begini, oke ya, kalau saya kasih pilihan sama saudara ya, saudara pilih yang mana ya, jawab ya. Saudara pilih yang mana nih, saya bawa sesuatu di sini. Saudara pilih ini apa nih? Apa? Cobain dulu ya. Asin ya. Ini apa? Garam. Saudara pilih mana ya? Atau saudara pilih ini? Saudara pilih yang mana? Pilih mana? Waduh. Malam gelap ini. Chaos ya? Maklum saya baru ngapalin tadi ya. Namanya pemain cadangan kan. Merah bibir kamu. Dinda. Kau pun lirik aku. Tapi nadanya bisa ini ya, karena tepat di bawah lampu. Ku bisikkan kamu. Tapi yang ini saya nadanya tadi coba denger lagi. Gimana nadanya? Kamu pilih apa? Kamu pilih apa? Bukan begitu? Bukan. Aku atau kamu, garam atau madu. Ini kawil kok pura-pura. Karena nadanya lain ya. Tapi kalau ini pasti saudara-saudara ngeh lagi ya. Malam chaos ini. Nah gitu ya, betul ya. Saya baca liriknya. Ku terasa sepi. Ku tak mau sendiri. Oh iya. Gimana nadanya? Ku tak mau sendiri. Tak mau sendiri. I need you here. I need you here with me. Terus pilih apa? Aku pilih madu manis kayak kamu. Saudara dari awal ya. Saudara boleh lah ya lupakan semua khotbah ini, tapi saudara pasti akan hafal ini dan hafal hal sederhana yang saya mau sampaikan. Dari awal saudara, bahkan sampai saat ini kalau disuruh milih nggak ada yang pilih apa? Garam. Garam ini bukan sesuatu yang wow. Garam ini bukan sesuatu yang mentereng saudara-saudara. Garam ini terlihat biasa saja. Enggak wow. Bahkan kalau tadi saya menduga worship leader-nya kan tahu ya temanya apa hari ini. Enggak ada tentang garam. Yang ada lagunya apa? Jadikan aku terangmu Tuhan. Ada Matius 5 ayat 16 itu lagunya ada. Dan banyak lagu soal terang. Tapi kalau soal garam, kayaknya kurang enak ya. Jadikan aku garammu Tuhan. Di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Gak enak didengarnya. Garam ini bukan sesuatu yang wow.
Karena itu saudara-saudara, kalau garam ini bukan sesuatu yang wow, jadi why? Kenapa? Kenapa saudara? Kan ini garam ini menjadi paradoks. Dia bukan sesuatu yang wow, tetapi merepresentasikan, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi merepresentasikan pengikut Kristus. Sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi luar biasa. Kan kita menjadi merenung saudara. Apalagi begini ya, kalau kita bicara soal Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu bicara soal khotbah di bukit, itu bicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah sesuatu yang luar biasa saudara. Sesuatu yang di tengah-tengah itu di Matius pasal 6 Tuhan mengajarkan apa? Datanglah kerajaanmu. Doa yang selalu senantiasa kita doakan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah, saudara, apa itu kerajaan Allah? Dan sehingga Tuhan Yesus sampai katakan mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Seorang hamba Tuhan, saudara, yang banyak menjadi referensi, namanya William Barclay. Dia bilang begini, kerajaan Allah itu adalah suatu masyarakat di dunia di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna seperti di sorga. Kehendak Allah ini berkaitan dengan nilai-nilai. Maka saudara-saudara kalau bicara khotbah di bukit, kita bicara soal nilai-nilai yang beyond. Nilai-nilai yang melampaui kedagingan kita. Dalam khotbah di bukit saudara mendengar, tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Dalam khotbah di bukit saudara mendapatkan prinsip nilai yang namanya extra miles. Disuruh berjalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Sesuatu yang melampaui diri kita. Tapi kenapa di tengah-tengah itu ada sebuah kiasan analogi yang enggak banget. Bahkan saya membuktikan tadi. Kamu pilih mana? Garam atau madu? Enggak, wah. Pertanyaannya kenapa sesuatu yang biasa-biasa saja saudara. Kalau ini hilang, sementara saya khotbah kan ini enggak saya jaga terlalu istimewa. Saya enggak bawa deposit box ini untuk naruh ini. Kalau ini hilang pun istri saya enggak akan masalah gitu. Kenapa? Berapa harga garam? Cuma kenapa saudara renungkan enggak? Sesuatu yang enggak wow ini kemudian dipakai Tuhan sebagai analogi. Kamu adalah garam dunia. Tapi di awal saudara ini menjadi beresonansi dengan saya. Karena mungkin tidak seperti saudara, saya juga biasa-biasa saja. Tapi Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Beresonansi. Tetapi yang pertama tentang garam. Ketika saya tuh coba merenungkan waktu di mana ya, saya pernah lewat pantai lalu saya lihat garam. Ketika saya lewat itu pantai ya saya lihat garam saudara. Tahu apa yang saya lihat di pinggir pantai itu ketika saya lihat garam saudara? Apa yang saya ingat? Bakso, bukan. Tapi garam itu saudara ketika saya lihat ya. Dari ujung itu saudara, dari jauh kelihatan dia putih. Dia mengkilap saudara. Di antara
pasir. Garam ini sederhana, tapi yang saya mau katakan, garam ini dia berbeda. Saudara-saudara mungkin sederhana. Tetapi pertanyaannya, kalau Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, saudara harus orang tuh bisa mention, ini beda orang ini. Kamu itu berbeda. Dia putih apalagi saat itu ya, pasti garam itu di tempat yang panas. Apalagi saat itu matahari itu kemudian terkena garam itu, mengkilap saudara. Putih gimana sih warna ini saudara, putih ini. Murni. Sesuatu yang berbeda. Harusnya saudara ya, orang tuh mention kehidupan kita sebagai orang percaya. Excel beda. Samuel Yohanes lagi. Sekarang agak-agak trauma ya kalau nama Alkitab ini berteret saudara ya. Harus lebih hati-hati. Sudah Immanuel, Ebenezer. Itu semakin berat sebenarnya beban itu ya. Tapi berbeda. Colek kanan kirimu bilang kamu beda. Amin. Saudara-saudara, orang melihat, ini belum merasakan ya. Dari orang melihat saja ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, berbeda itu satu hal. Tetapi ayat ini bilang, kita belum baca ayatnya ya. Ayatnya singkat saudara, kita baca Matius 5 ayat 13. Silahkan kita baca bersama-sama ya. Alamatnya dulu 1, 2, 3. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini sederhana saudara, hanya 2 kalimat saja. Satu pernyataan, kamu adalah garam dunia. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Ada sebuah ingatan saudara-saudara. Dan ingatan ini nanti berhubungan dengan fungsi. Kamu adalah garam dunia, itu seperti Tuhan bilang statusmu itu adalah garam dunia. Kamu beda, kamu punya fungsi. Tapi kalau fungsi itu tidak lagi terjadi, maka saudara, garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maka saudara-saudara, garam itu harus berfungsi. Fungsi garam saudara, tentu saja ya. Kalau saudara punya makanan favorit ya, ikan asin, saudara paham fungsi yang pertama. Apa itu? Mengawetkan. Garam itu berfungsi mengawetkan. Ingat, kita dipanggil menjadi apa? Garam dunia. Tuhan Yesus nggak cuma bilang kamu adalah garam, bukan. Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Mengawetkan. Dunia ini adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Supaya saudara memahami ya frame berpikirnya. Dunia ini jatuh ke dalam dosa. Semenjak
dunia ini jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan penyelamatan. Dan keselamatan itu hadir. Tuhan Yesus lahir ke dunia, lalu kemudian Tuhan Yesus menebus dosa kita. Nah, kerajaan Allah itu ada di dalam konteks ini, saudara. Kerajaan Allah itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ke dunia itu, kerajaan Allah itu sudah datang. Kepenuhannya nanti ketika dia datang kembali. Makanya kalau kita belajar Alkitab itu ada prinsip ketika bicara kerajaan Allah. Yang pertama soal nilai-nilai itu adalah bagian kita. Tapi kerajaan Allah, Rasul Paulus katakan itu bicara soal kuasa. Artinya apa? Already, kerajaan Allah itu sudah terjadi. Dengan apa? Ketika Tuhan Yesus datang, yang sakit sembuh. Kerasukan setan dilepaskan. Yang mati dibangkitkan. Kerajaan Allah itu hadir, tetapi belum di dalam kepenuhannya. Maka ketika ada pertentangan, pertarungan ini, saudara-saudara, dengan kehadiran Roh Kudus, ketika gereja berdiri pada hari Pentakosta, kita diperlengkapi dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kamu adalah garam dunia. Kamu mengawetkan. Kerusakan itu hadir. Di mana-mana kita tahu kerusakan itu hadir. Bahkan semakin ke sini, semakin ke sana. Saudara-saudara, rasanya hari Minggu ke gereja, hari Senin sampai Sabtu nongkrong, kayaknya yang kita pelajari di gereja ini, nilai-nilai yang dibagikan, firman Tuhan yang dibagikan, kok kayaknya agak berbeda nih. Kerusakan itu kan kalau apa namanya mengawetkan ya, kalau dia nggak diawetkan maka dia akan semakin rusak. Tapi saudara hadir membawa nilai-nilai itu. Saudara datang dengan nilai-nilai itu. Saudara datang untuk kasih tahu sama dunia apa yang firman Tuhan katakan tetap relevan karena Roh Kudus yang ada di dalam aku memampukan aku untuk melakukan firman Tuhan. Hal yang sederhana buat anak muda. Sex before marriage. Apa itu sekarang menjadi nilai yang populer nih kita di perkotaan? Apa masuk akal itu membicarakan itu? Satu kali istriku pulang ke rumah. Dahulu dia bekerja, saudara. Sekarang masih bekerja ya. Tapi di tempat yang berbeda. Mungkin kalau dialog ini dilakukan agak berbeda jawabannya. Dia kaget. Dia cerita. Ini yang dia ceritakan. Kalau saya agak salah menangkap, orangnya ada di sini bisa mengoreksi ya. Jadi di mobil ini bersama-sama ya dengan teman-temannya. Ini kan istriku ini dari desa ya. Dari dusun dia. Dusun Aro namanya. Lahirnya di Dusun Aro, saudara. Kadang-kadang suka sedih nyebut Dusun Aro karena sudah punah itu tempat itu udah gak ada lagi. Sekarang ya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Di mobil itu ngobrol. Dan apa yang diobrolkan? Yang diobrolkan adalah ini seperti biasa saja, hilang keperawanan di usia berapa. Kagetlah gadis desa ini kan. Itu dengan vulgar dikatakan, oh aku SMP, oh SMP, SMA. Dan secara terbuka saudara. Dan kemudian itu menjadi kita normalisasi.
Kita normalisasi. Aku manusia biasa. Kok pada tiba-tiba malam kudus ini? Hening. Hening saudara-saudara, mudah-mudahan menggemakan relate ya. Kok menjadi biasa sih? Kok dosa kok menjadi dinormalisasi? Lalu kemudian istriku bilang, hah? Dia bingung dengan percakapan itu, saudara. Saudara-saudara, kehadiranmu ini mengawetkan. Kehadiranmu ini seperti memberitahukan ada value yang berbeda. Apa firman yang Tuhan katakan? Karena begini, meskipun kerajaan Allah itu sudah datang, saudara, tetapi already not yet, belum dalam segala kepenuhannya. Kita hidup di dalam ketegangan itu. Dan saudara, sebagai garam ini sesuatu yang harus kita rengkuh. Kita itu mengawetkan. Mencegah pembusukan. Yang berikutnya, saudara-saudara. Ini jarang sekali diangkat, tapi garam itu ya, dalam fungsi yang minor, garam itu menyembuhkan. Garam itu saudara-saudara ada fungsi menyembuhkan. Garam itu sejak lama digunakan untuk membersihkan atau menyembuhkan luka. Kalau mengawetkan kan sebelum ditemukan kulkas, itulah yang dipakai untuk mengawetkan, saudara. Di negara-negara tropis ya. Tapi garam itu juga menyembuhkan. Anak-anak muda yang mungkin sederhana seperti saudara dan saya. Merasa anak muda ya. Tapi saudara punya kapasitas itu. Karena roh Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu. Karena Kristus itu hadir di dalam kehidupanmu. Maka garam itu bisa punya fungsi yang menyembuhkan. Baik dengan engkau memberikan telinga atas kisah cerita pahit dari teman-temanmu. Atau dengan tindakanmu, saudara-saudara. Sentuhan yang kau berikan. Dengan tindakan-tindakan sederhana, perhatian kepada mereka yang terluka. Yang membutuhkan. Karena saudara-saudara, perhatikanlah semakin banyak orang yang terluka. Apalagi namanya apa? Mental health. Mengalami mental health. Dan panggilan ini, garam yang sederhana ini, saudara, ada panggilan yang Tuhan berikan. Yaitu panggilan untuk kemudian menyembuhkan. Dan saudara-saudara, ada kapasitas itu di dalam kehidupanmu. Amin. Ada kapasitas itu. Karena kamu adalah garam dunia. Yang terakhir, saudara-saudara. Tentu saja, garam itu punya fungsi memberikan rasa. Memberikan rasa, bukan rasa yang telah hilang ya saudara ya.
Tapi garam itu memberikan rasa. Garam ini sederhana, saudara-saudara. Tapi dia menjadi faktor yang sangat penting. Yang orang pasti mention. Kalau saudara masak dan apa gitu, kalau rasanya pasti yang faktor yang paling penting saudara, yang kita katakan apa? Kurang garam ya, kurang asin ya, atau kurang garam ini. Karena garam itu dia memperkaya rasa. Kurang garam. Rasanya jadi kurang. Kalau bicara rasanya jadi kurang, saudara-saudara, itu bicara soal hal yang kecil ini, saudara ya. Memberikan kualitas. Hal yang kecil ini menjadikan sesuatu itu menjadi berkualitas, saudara. Rasa. Ada kualitas yang dimunculkan. Makanya walaupun dia tidak mentereng, garam ini bukan sesuatu, wow garam. Hah? Garam gitu ya. Lebih ke gitu ya. Hah? Garam. Tetapi saudara-saudara, ada kualitas, ada fungsi, memberikan rasa. Di lidah itu memberikan kenikmatan, saudara-saudara. Kadang-kala saudara, hal yang sederhana yang kalau kita makan makanan yang enak, waduh kita bisa, enak banget ya. Kualitas. Nah, saya antara bersyukur, tapi itulah ya yang menjadi jalan Tuhan mungkin dalam kehidupan saya. Salah satu masa ketika saya jadi youth pastor di Energize adalah masa pandemi. Masa pandemi itu buat saya gini, kita bisa melihat melampaui kuantitas. Maksudnya apa, Kak? Saudara-saudara perhatikan ya. Ketika masa pandemi, kan gereja ya, gereja ini umumnya, secara umum, mengukur keberhasilan, nah ini agak licin ya, ukuran ini agak licin. Saya jujur ya, masa pandemi itu seperti menjadi perundungan. Ukuran gereja itu kebanyakan ABC. Apa itu ABC? A, attendance. Kehadiran. Berapa kehadiran? Berapa kehadiran Energize? Ya, Ucup tahu ya, teman-teman dulu yang sampai sekarang juga. Kehadiran berapa? Di akhir tahun kita akan bagus, memang harus ya, harus. Lalu attendance, B-nya apa? Building. Gedung. Penting. Tempat kita ini semakin nyaman, semakin bagus, semakin membawa kita kepada emosi tertentu. Bagus. Yang ketiga C-nya apa? Kira-kira apa C-nya? Ayo tebak-tebakan, hadiahnya garam. Saudara nggak tertarik kan? C-nya apa? Kameli kurang garam. Cash. Berapa jumlah? Coba bendahara sekarang. Oh, setengah ya. Persembahan berapa? Perpuluhan berapa? Saudara tahu gak? Semua itu ukurannya apa? Kuantitas. Memang kalau ukuran harus yang terlihat ya. Baru kita bisa ukur kan. Karena kalau kerohanian kadang-kadang begini, wah wajahnya semakin bersinar. Yang ketika pandemi, ABC ini nggak bisa lagi diukur saudara. Attendance nggak bisa diukur. Building kita nggak boleh ke sini ya.
cash, nggak ada persembahan ya waktu itu ya. Ada persembahan tapi kita persembahannya langsung ya gitu. Tapi hati-hati kita tergelincir saudara. Jangan-jangan kita memang ada nih. Attendance-nya bagus, building-nya tambah oke, cash-nya juga bagus. Tapi apa artinya kalau kita kehilangan fungsi? Kita nggak lagi menjadi alternatif dari kehidupan yang rusak oleh dosa ini. Kita nggak lagi mengawetkan. Kita nggak lagi menyembuhkan kehadiran kita. Seorang teolog Indonesia namanya Eka Dharma Putra bilang, salah satu cara mengukur gereja adalah begini. Kalau gereja ini gesnya batu tulis ini tiba-tiba hilang nih Jum nih. Hilang nih, besok gesnya batu tulis hilang. Tetangga-tetangga kita mention nggak? Ngah nggak? Atau apa ya yang hilang? Saudara suka gitu nggak? Lewat sebuah jalan gitu? Atau sekarang kalau ke mall lihat tokonya tutup, ini dulu apa ya? Ini apa ya? 11.1 ini dulu apa ya? Berfungsi saudara. Garam itu sederhana, nggak mentereng. Biasa-biasa saja. Tapi kalau dia nggak ada, orang teriak ini kurang garam. Saudara-saudara, saya selalu meyakini kalau Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia, maka beserta dengan itu ada kapasitas yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya bersyukur garam itu dimulai dari hal yang sederhana, orang gak terlalu mention. Tetapi ingat, bukan cuma kamu adalah garam dunia. Makanya kemudian ya di dalam Matius 5 ayat 13, kalau gak berfungsi, apa? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya kan bicara tentang fungsi. Kalau kamu nggak lagi mengawetkan, menyembuhkan, memberikan rasa yang nikmat, maka sebenarnya kalau dibuang ini, bahasa dibuang itu objeknya biasanya apa sih? Dibuang. Apa objeknya? Sampah. Dibuang. Itu objeknya tuh sampah. Nggak berguna saudara. Saya bukan dalam artian teknis ya, nanti saudara protes, Kak sampah sekarang berguna. Bukan itu maksud saya. Nggak berguna. Kita nggak lagi berguna. Pasca pembuangan saudara, orang-orang Yahudi ya, itu punya tradisi. Kalau di antara kaum mereka ya, kan mereka ke sinagog ya. Sinagog, jadi ibadahnya di sinagog. Jadi pusatnya bukan lagi Yerusalem, Bait Allah, tapi sinagog-sinagog. Bukan lagi melakukan korban bakaran, korban-korban yang lain, tapi apa? Mendalami kitab Taurat, membaca Taurat. Jadi di sinagog itu ada tradisi. Kalau ada orang yang dianggap bersalah, begitu. Didisiplin dari sinagog, saudara, maka kemudian kalau dia mau bertobat, apa yang dia lakukan di depan pintu sinagog itu, dia akan tidur. Jadi misalnya nih ya di depan pintu sinagog dia akan tidur, jadi kalau nanti orang masuk ini dia diinjak. Kemudian di gereja perdana, saudara, di gereja awal,
ini dilakukan. Jadi di gereja awal itu, kalau orang istilahnya ya, ada yang pakai istilah kena siasat gereja, kena disiplin, lalu dia mau bertobat. Mereka ikuti tradisi Yahudi ini ya, Yudaisme ini. Di depan pintu gereja tuh tidur nanti diinjak. Coba Bung Hendrik sebentar ya, kita praktekkan sedikit. Seru kali ya dipraktekannya, berapa orang gini ya, selesai ke rumah sakit. Dan kemudian pesan ini beresonansi nih. Mengingatkan. Kalau kamu nggak lagi berfungsi, jangan kamu lah. Kalau kita tidak lagi berfungsi, kita bukan garam, tapi kita sampah. Jadi sebelum masuk ke perjamuan kudus, kita balik ke tema kita. Apa tema kita? Oke, betul. Stay salty. Tetap asin, gak enak ya kalau di bahasa Indonesia ya. Tetap gurih itu vetsin itu ya. Nanti tetap gurih. Tetap menggarami lah gitu ya. Tetap menggarami. Pertanyaannya bagaimana kita? Supaya kita bisa tetap menggarami, berfungsi, mengawetkan, menjadi agen yang menyembuhkan, memberikan rasa yang nikmat kepada dunia ini. Maka saudara-saudara, sanalah relasi kita dengan Kristus. Yang memampukan kita tetap berfungsi. Karena di tengah daripada khotbah di Bukit Matius 5 sampai Matius 7. Di Matius pasal 6 itu saudara. Muncul kata-kata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Muncul ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Tentang relasi. Bagaimana relasi itu. Maka ketika murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, saudara, yang kita dengar adalah guru, ajari kami bagaimana caranya berdoa. Tapi kalau kita baca doa Tuhan Yesus ya, ajaran untuk berdoa itu juga adalah sebuah ajaran untuk membangun relasi. Ingatkah saudara kata pertama dari doa itu apa? Halo? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kata yang pertama apa? Bapa. Bapa kami yang di sorga. Bapa. Agar kehendak Allah terjadi di bumi ini, saudara-saudara, maka relasi dengan yang di sorga itu. Relasi dengan Bapa. Karena pada akhirnya saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Kenapa kita nggak berfungsi? Karena relasi kita dengan Bapa ada masalah. Bapa, mungkin doanya ini kelihatannya gampang. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lagi berantem saudara-saudara, lagi punya musuh, lagi pahit sama seseorang, ampunilah mereka. Bisa nggak saudara doakan itu? Yang bersalah kepada kami. Saudara lagi pahit nih, berhenti doanya sampai sana. Kecuali saudara akhirnya jadi munafik.
seperti kami mengampuni. Padahal saudara nggak mengampuni. Stay salty. Relasi dengan dia, saudara. Karena faktor terpenting garam itu jadi, saudara ya, selain air laut ya, adalah matahari. Stay salty. Tetap ada di dalam relasi dengan Tuhan. Sekarang colek kanan kirimu bilang, stay salty bro, sis. Amin. Sekarang saudara pilih mana, saudara-saudara? Saudara pilih mana sekarang? Agak-agak mengancam ini. Saudara pilih mana sekarang? Aku pilih garam asin kayak kamu. Memang kurang enak juga. Ya kan? Saudara tuh berbeda. Kelihatan yang baju putih ini kelihatan berbeda deh hari ini. Saudara berfungsi, mengawetkan, menyembuhkan dan memberi rasa.